Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Pak Fatah. Hari ini kita akan bahas tarikh. Kalau kali ini kita bahas apa ya kira-kira yang enak? Peradaban atau perkembangan sejarah Bani Abbasiyah. Kita tahu kan Bani Abbasiyah? Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Berbicara masalah Daulah Abbasiyah, bahwa nama Al-Abbas sendiri dinisbatkan kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas. Dan untuk khalifah pertama Daulah Abbasiyah yaitu Abdullah As-Saffah sekaligus pendiri. Dan dinasti ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Berbicara masalah daulah ini, maka kita berbicara masa kejayaan Islam. Masa keemasan dinasti ini terjadi pada masa Harun al-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian pada masa putranya juga yaitu Al-Ma'mun 833 Masehi. Nah, dua pemerintahan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, keadaan negara luar biasa, makmur dan lain sebagainya. Rumah sakit didirikan, farmasi, sampai pencetak 800 dokter pada kala itu. Berbeda dengan anaknya. Kalau anaknya Harun al-Rasyid, yaitu namanya Al-Ma'mun, karena beliau cinta dengan ilmu pengetahuan, maka pada waktu itu gencar-gencarnya penerjemahan buku-buku karangan para tokoh-tokoh masa lalu Yunani juga itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari. Maka disinilah titik keluar biasaan Islam pada waktu itu. Kita tahu bahwa Abbasiyah itu pengganti dinasti sebelumnya. Apa? Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, perbedaan yang mendasar pada dua dinasti ini adalah ketika dinasti Abbasiyah lebih cenderung ke pembinaan peradaban dan kebudayaan. Berbeda dengan dinasti sebelumnya yaitu Umayyah. Apa? Ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Berbeda dengan ayahnya Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun sendiri lebih cenderung kepada ilmu pengetahuan karena beliau sendiri rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Maka pada waktu itu digencarkan gerakan penerjemahan buku-buku karangan-karangan para tokoh Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disinilah letak keluar biasaannya. Karena umat Islam bisa mempelajari, mengambil, kemudian memodifikasi. Itulah yang menjadi titik, menurut saya, titik hebat pada masa itu. Mengambil, kemudian tidak langsung mengambil dan diterjemahkan secara mentah-mentah, tidak. Tapi itulah yang terjadi. Peran Daulah Abbasiyah ada dua, di bidang agama dan di bidang umum. Kalau kita lihat yang pertama di bidang agama, yaitu ilmu fikih atau hukum Islam. Tokoh-tokohnya di antara lain ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan yang kedua adalah ilmu tafsir. Apa ilmu tafsir? Yaitu ilmu tentang makna isi kandungan Al-Quran yang menjelaskan tentang asbabul nuzulnya. Itu. Dan untuk mufasir yang terkenal pada masa itu yaitu Ibnu At-Tabari, dan yang kedua Abu Muslim. Yang ketiga ada ilmu hadis yang mempelajari tentang sanad, matan maupun perawi sebuah hadis. Para imam kala itu yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah,
dan ada Imam At-Tirmidzi. Dan yang terakhir ilmu kalam yang berbicara tentang masalah ketuhanan. Ada satu lagi, ilmu bahasa. Itulah apa ya, kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah yang berkaitan dengan bidang agama. Dan yang kedua, kita akan bahas di bidang umum. Di bidang umum ada 8 bidang yang menjadi apa ya, keunggulan dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama bidang filsafat. Ada 6 tokoh di bidang filsafat. Di bidang filsafat. Dan yang bidang selanjutnya yaitu ada kedokteran. Siapa saja tokohnya?